even for women, dan ada satu lagi open quarter. Jadi yang pertama adalah koleksi dari organic, adalah label sustainable dari open quarter, di mana selain dengan label, kita juga menggandeng creative practitioner yang berbasis di London, yaitu Gali Richardson. Dan satu lagi adalah kita ingin memperkenalkan brand Atimore, sebuah brand yang lahir dari hasil layanan consulting services Brillington untuk brand and production consultant, di mana juga hasil pelatihannya menggunakan fabrik dari label. Di saat 5 tahun yang lalu ketika Pebble start pertama kali, kenapa sih limbah tekstil itu ternyata nggak ada informasi yang bisa kita cari gitu. Sesuatu hal yang mungkin orang nggak kebayang bahwa ketika limbah tekstil didaur ulang, itu bisa jadi fabric lagi. Jadi dari sampah tekstil yang kita collect, sebetulnya sampah tekstil itu adalah sampah bersih. Dan sampah tekstil Indonesia, kalau kita tidak melakukan apapun, 2030 itu mencapai 3,9 juta ton. Kalau di-convert, semua bisa didaur ulang, itu kita bisa bikin baju gratis buat masyarakat kita, buat penduduk Indonesia, itu sampai 60 generasi ke depan. Setelah kita collect, kita proses jadi fiber, kita proses menjadi benang. Setelah benang, kita tenun. Nah, proses tenun yang kita perkenalkan di Pebble adalah kita bekerja sama dengan banyak komunitas penenun yang ada di Pasuruan dan juga Majalaya. Jadi konteksnya adalah, kalau kita bicara circular economy, sebetulnya kita tidak bicara tentang sesuatu hal konsep yang grande. Kita bicara sesuatu hal yang sebetulnya bisa kita kolaborasikan antara manufacturing system dan komunitas penenun. Yang kita tahu sebetulnya Indonesia tuh kaya banget. Kita punya craftsmanship yang luar biasa dan jarang sekali terekspos. Dan itulah yang menjadi hal yang ingin kami ceritakan di Pebble. Dan di tahun ini kita sudah menerima sertifikasi global namanya RCS 100. Jadi sertifikasi RCS ini adalah sertifikasi yang membuat proses end-to-end di Pebble itu comply dengan sebuah sistem. Kita tuh sering banget gitu diimport sampah, mau itu legal ataupun illegal. Tapi di sini konteksnya adalah Pebble ingin sekali memperkenalkan bahwa ya sesekali kita juga bisa ekspor sampah gitu. Tapi dengan sesuatu hal yang sebetulnya secara lifestyle pun itu cukup dekat dengan kehidupan kita. Yang aku showcase di sana itu adalah ada potongan kain, itu sebetulnya dari limbah seragam salah satu perusahaan BUMN bergerak di sektor pupuk. Dari seragam sebetulnya kita bisa identify seragam kita itu, jadi di Pebble kita punya services namanya Uniform Disposal Program. Jadi kita melihat sebetulnya uniform itu banyak banget. Once ketika mereka harus ganti logo dan setiap tahun mereka ada pengadaan, sampai akhirnya kita ketemu conclusion bahwa setiap seragam tuh bahkan perusahaan tuh nggak tahu how to dispose in responsible way. Jadi akhirnya untuk seragam dari perusahaan pupuk ini yang kita cek adalah konten untuk materialnya itu cotton dan mixed polyester. Jadi di teknologi kita melakukan mechanical recycle. Jadi ada beberapa limitasi sebetulnya kalau dari material. Spandex 100% polyester yang biasanya banyak ditemukan di jersey atau sportwear dan underwear itu adalah 3 jenis material yang kita nggak bisa daur ulang. Jadi untuk material yang ada di Pebble, di fabrics kita itu 60%, 70% kontennya adalah cotton dan 30%-nya adalah polyester. Jadi polyesternya pun itu bukan kita ambil dari RPET atau recycle PET, tapi kita pakai tetap adalah limbah tekstil. Ya memang konten polyesternya itu sebetulnya membuat struktur benang kita jauh lebih strong. Dan ketika ditenun, sekali lagi karena kita penenunnya adalah penenun-penenun yang ada di rumah-rumah, yang ada di desa-desa, mereka punya spek mesin tenun yang very diverse. Jadi kita menemukan satu komposisi serat benang yang sekiranya itu cukup aman untuk ditenun secara manual atau ATBM, or even ditenun dengan mesin yang otomatis ataupun semi-otomatis. Jadi itu konten komposisi yang kebanyakan limbah tekstil uniform di Indonesia itu cotton polyester, cotton viscose, nggak jauh-jauh dari itu. Seru sih. Jadi mungkin tadi Audrey sempat cerita kita ketemu pada saat COVID. Sebetulnya waktu itu pas aku cerita sama Audrey, penenun di Pasuruan itu adalah basicnya mereka even nggak pernah menenun kain. Mereka penenun perban pada saat zaman perang. Mereka shifting lagi menenun serbet kotak-kotak mungkin yang very familiar di setiap rumah harusnya ada. Yeah. Dan waktu ngobrol sama Audrey dan sejujurnya aku baru belajar sih, oh ternyata pattern itu banyak banget. Global pattern yang mungkin very familiar, salah satunya Houndstooth, Herringbone. Dan aku pinjam sebenarnya katalognya Audrey. Boleh dong pinjam satu. Aku bawa ke desa,
Kalau di desa kalau meeting tuh di warung sambil ada rokok kretek sama kopi hitam. Dan kita breakdown semua pattern kain. Dan surprisingly penenun-penenun kita waktu itu adalah cuman dengan bahasa Jawanya, "Nggih, niki saged." Maksudnya adalah iya, ini bisa ditenun. Dan kita percayakan ke bapak-bapak penenun, and 3 minggu setelahnya aku balik ke desa, muncullah pattern Houndstooth ini. Dan kalau bukan karena Brillington yang merelakan satu katalognya dipinjam, kayaknya nggak mungkin sih penenun di Pasuruan akhirnya bisa produce satu jenis pattern fabrics yang ternyata untuk di Italia dan beberapa market luar pun very familiar sebetulnya dengan pattern. Jadi itu yang kita pengen bawa sebetulnya, penenun Indonesia betul kita punya spesifik pattern tenun yang kita mau perkenalkan juga seperti tenun NTT. Tapi di sisi lain sebetulnya mereka butuh informasi-informasi lain yang sekiranya mereka bisa lakukan, dan aku rasa mungkin Fable Brillington itu hanya satu ruang kecil yang bisa kita fasilitasi supaya penenun-penenun ini punya kesempatan sih.